kuasa kebangkitan. Hari-hari ini kita baru saja melewati Paskah. Dan saya berdoa supaya kuasa kebangkitan, Roh Allah yang membangkitkan, mengerjakan dalam hidup kita. Dan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, saya mau bacakan satu ayat buat saudara. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, ternyata untuk kita menerima kuasa kebangkitan, kita butuh 3 hal. Saudara, yang pertama adalah mengenal Dia. Ada banyak orang sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengenal Tuhan cuma sekedar dari jauh. Dia berkata dia Bapa, tetapi dia tidak pernah benar-benar menjadi Bapa di mana DNA-nya ada di dalam hidup kita. Saya berdoa kalau saudara berkata dia Bapamu, maka DNA-nya ada di dalam hidupnya. Dalam hidup kita. Saudara, dan banyak orang berkata, oh ya, saya ini mempelai Kristus. Saudara, kalau engkau mempelai Kristus, saya menikah dengan suami saya sudah lebih dari 35 tahun, saudara. Saudara, dan saya mengenal bahkan cara dia buka pintu, saudara. Apakah saudara mengenal pada waktu pagi-pagi Tuhan membuka pintu kamar saudara? Membuka pintu kamar hatimu, saudara. Saudara, saya mengenal bau suami saya, saudara. Kalau di sini ada anduk saudara ya, dijejer bekas pakai baju, pakai orang banyak, saya tahu mana yang dipakai suami saya. Saudara, apakah engkau mengenal bau Tuhan? Sekali waktu hari itu ada sebuah KKR besar. Saudara, dan tiba-tiba seluruh ruangan tercium bau bunga mawar Syaron, saudara. Dengan bau rumput hijau dan bau air. 3 itu digabung, itulah bau Tuhan. Saudara, saya tidak bisa berhenti menangis. Karena saya tahu itu bau Tuhan. Saya berlutut dan saya tahu saudara dia ada di situ. Saudara, semua orang mulai bertanya ada bau apa ini. Saudara, dan beberapa mulai menangis. Tapi beberapa berkata wow enak ya. Ada orang yang pakai parfum baru. Karena mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal bau Tuhannya. Apakah saudara benar-benar mempelai? Kalau saudara tidak pernah mengenal baunya. Saudara, ada banyak orang bahkan berkata dia gembala yang baik. Seorang gembala, saudara, sangat mengenal domba-dombanya. Tapi domba-dombanya juga sangat mengenal gembalanya. Sekali waktu saya pergi ke Israel, saudara, dan saya melihat kumpulan gembala. Jadi beberapa gembala dengan sangat banyak domba, saudara. Saudara, dan saya berkata apakah ini dari satu peternakan? Dia berkata tidak. Dan kemudian saya berkata bagaimana untuk memisahkan domba-domba itu? Gembala itu berkata, tenang, lihat ya. Saudara, tiba-tiba satu gembala berdiri. Dan dia cuma memukulkan tongkatnya dengan gaya tertentu. Tak, teratak, tak, 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 tak. Semua dombanya. Bukan domba yang lain. Kepalanya naik. Mereka berhenti makan dan mengikuti. Saudara, dan langsung terpisah. Saudara, yang satu lagi cuma bersiul. Dan begitu bersiul, domba-domba yang sedang tersebar. Ada yang sedang saudara makan, minum, birahi. Berhenti. Menengok dan mengikuti gembala yang bersiul. Sebegitu domba-domba mendengar suara gembalanya. Tapi apakah kita mendengar? Apakah kita mengenal? Apakah Tuhan sampai begging dan berkata, nak berhenti, bertobat. Nak mari bersekutu dengan aku. Nak mari rendahkan dirimu. Dan kita gak mendengar. Dan banyak orang jatuh dalam masalah. Karena tidak pernah mendengar suara gembalanya. Saudara, untuk mengalami kuasa kebangkitan, yang pertama saudara harus mengenal Dia. Saudara, yang kedua dikatakan bersekutu di dalam penderitaannya. Saudara, kata bersekutu artinya saudara adalah mitra, pendamping saudara. Seberapa banyak kita berani saudara menjadi mitra yang ikut menanggung penderitaan Yesus. Seberapa kita berani saudara ikut memikul salib itu. Seberapa kita berani untuk menerima pecutan itu. Seperti pecutan yang diterima oleh Yesus. Seberapa kita berani saudara menerima ludah
diterima oleh Yesus. Seberapa kita jadi mitra dan kita berani menerima, saudara, luka di kepala yang ditancapkan dengan duri itu. Seringkali kita tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa untuk menerima kuasa kebangkitan, maka saudara harus menjadi mitra untuk menerima semua luka itu. Saya masih ingat, saudara, berapa tahun yang lalu ketika Tuhan berkata, mau enggak nak menerima melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan Tuhan berkata, maukah engkau seperti aku dihina, dipermalukan, dianggap aneh, bahkan mungkin dianggap gila seperti yang orang banyak lakukan kepada Yesus hari itu. Maukah engkau menjadi mitra? Dan waktu saya berkata, iya Tuhan, Dia berkata, jadi mitra. Mari lakukan apa yang orang lain tidak pernah mau lakukan. Sama seperti tidak ada satu Tuhan, tidak ada satu pun yang disembah mau mati untuk yang menyembahnya. Saudara, orang mau terima sembah, orang mau menjadi Tuhan dan Tuhan, tetapi orang tidak mau mati untuk mereka, saudara. Tapi Tuhan mau. Dialah satu-satunya menjadi mitra, artinya melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan hari itu Dia mulai berkata kepada saya, mau enggak memberi makan orang miskin? Bahkan pada waktu engkau tidak punya apa-apa, engkau mengetuk rumah demi rumah, atau engkau mengetuk setiap supermarket untuk meminta barang-barang. Dan maukah engkau memberi makan orang miskin? Pada waktu itu Tuhan mulai berkata, maukah engkau bersujud di jalan-jalan dan berdoa sebagai tanda bahwa sekali waktu di tempat itu orang akan berlutut dan berdoa. Saudara, orang berkata, gila. Hari-hari ini, pada waktu orang tidur di rumah dengan santainya, saudara, Tuhan berkata, maukah engkau mendoakan rumah sakit, mendoakan para pasien. Telepon saya berdering. Saudara, lebih dari 200 orang setiap hari, saudara. Konseling, minta didoakan. Kadang-kadang pagi jam 3 pagi. Maukah engkau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan? Bersekutu dalam penderitaannya. Tapi yang terakhir dikatakan serupa dalam kematiannya. Saudara, untuk menikmati kuasa kebangkitan, kita justru harus serupa dalam mati daging. Saudara, pada waktu 1000 orang berkata kamu gila, karena mereka tidak mengerti apa yang kita buat. Bisakah kita tetap tenang? Orang mati tidak bisa teriak, saudara. Orang mati tidak bisa protes. Orang mati tidak bisa, saudara, rebutan berkat. Saudara, orang mati tetap tenang, diam. Dan kadang-kadang Tuhan mau berkata, tinggal tenang, diam. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan bangkit dan membuka jalan. Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Saudara, seringkali orang berkata, apa gunanya mengelilingi sebuah tembok? Tetapi saudara, sekali lagi sisanya Tuhan yang mengerjakan. Saya masih ingat, saudara, hari itu Tuhan suruh kami dan banyak orang lain berdoa di tembok Berlin, saudara. Pemisahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur hari itu, saudara, sangat mengerikan. Saudara, orang-orang di Jerman Timur, saudara, hampir tidak punya makanan dan mengalami banyak hal. Dan Tuhan berkata, pegang tembok itu, tangisi, berdoa buat mereka. Hari itu kami melakukan dan banyak orang lain melakukan. Saya tidak berani berklaim bahwa cuma kami, tapi banyak orang berdoa di tembok itu dan berkata, runtuh dalam nama Yesus. Saudara, kita berkata tembok pemisah ini runtuh. Dan buat saya sesuatu yang sangat dahsyat. Hanya 3 bulan setelah kami doakan, tembok itu benar-benar runtuh. Pada hari di mana saya melihat orang dari Jerman Timur masuk Jerman Barat, berpeluk-pelukan, membeli pisang karena mereka cuma punya uang untuk beli pisang. Dan mereka berkata, kami gak pernah makan pisang. Saudara, mereka jalan ke situ membeli makanan-makanan yang selama ini mereka gak pernah lihat. Saudara, melihat senyum mereka, saya berkata, kalau hari itu
Tidak banyak orang gila yang memegang tembok itu. Saudara, tidak pernah akan terjadi. Sekali lagi, hari-hari ini, maukah kita serupa dalam kematiannya untuk melihat kuasa kebangkitannya? Mari berdoa. Tuhan, bawa kami mengenal Engkau. Bawa kami berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Bawa kami jadi mitra dalam penderitaan. Bawa kami Tuhan untuk menjadi serupa dalam kematian. Walaupun orang mencaci maki, kami tetap tenang. Karena kami percaya, kami melihat kemuliaan. Kami melihat kuasa kebangkitan. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa kebangkitan. Amin.